Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi yang sudah memaparkan presentasinya, materinya sesuai dengan tugasnya. Jadi pada perilaku organisasi, ya. Jadi sistem pengendalian manajemen itu tujuannya adalah intinya adalah untuk mengendalikan perilaku dari individu-individu dalam organisasi, baik secara individu maupun kelompok maupun secara organisasinya, ya. Jadi sistem pengendalian manajemen itu objeknya itu, ya, subjek yang dikendalikan, objek yang dikendalikan, ya. Individu, baik individu itu sendiri atau individu dalam kelompok, ya, atau individu dalam organisasi itu sendiri. Ya, jadi seperti pembahasan yang sebelumnya, ya, ketika sistem pengendalian manajemen itu yang mengalami pergeseran dengan adanya teknologi, ya kan, maka sistem pengendalian manajemen itu sudah melekat dengan sendirinya pada teknologi tersebut, ya kan? Jadi itu. Nah, kenapa adanya sistem pengendalian manajemen? Karena tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan atau goal congruence yang tinggi dalam proses yang sejajar dengan kepentingan pribadi mereka sendiri yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Perusahaan punya tujuan, individu-individu dalam organisasi itu juga masing-masing punya tujuannya masing-masing, ya. Bagaimana kemudian sistem pengendalian manajemen itu mampu menyelaraskan tujuan organisasi, ya, mampu menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga operasional perusahaan berjalan sesuai dengan strategi perusahaan, strategi yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, manajemen senior ini menginginkan organisasi mencapai tujuan organisasinya, ya kan? Jadi pimpinan organisasi, pimpinan tertinggi, ya pasti menginginkan agar tujuan organisasi itu bisa tercapai. Tapi anggota individual organisasi itu memiliki tujuan pribadi masing-masing yang tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi, karena banyak orangnya, ya kan? Karena mengelola banyak orang. Dengan demikian tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen itulah diantaranya adalah ini, ya, untuk bagaimana mengelola individu-individu supaya mereka mau menjalankan apa yang diinginkan oleh organisasi. Ada dua pernyataan penting yang diajukan. Tindakan apa yang memotivasi orang untuk bertindak demi kepentingan diri mereka sendiri? Ya. Apa motifnya? Ya. Yang menyebabkan seseorang itu bertindak, ya, bertindak sesuatu, ya, baik bertindak untuk dirinya sendiri atau dia bertindak untuk kepentingan orang lain atau organisasi. Ya. Motivasinya apa? Nah, itu harus tahu. Ya. Kemudian apakah tindakan-tindakan ini sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut? Ya. Jadi motivasi tadi itu, ya, seseorang untuk bertindak ini apakah sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut? Maka langkah yang paling awal, ya kan, perusahaan untuk menyelaraskan tujuan itu adalah pada saat rekrutmen, ya, pada saat rekrutmen. Biasanya pada saat rekrutmen kita kan dimintai persyaratan-persyaratan administratif, ya, persyaratan-persyaratan administratif, CV, ya kan, kemudian lain sebagainya. Nah, nanti dari CV itu, ya kan, dibaca oleh pihak HRD, ya kan, profilnya seperti apa, kurikulum vitae-nya seperti apa, ya, pengalaman kerjanya seperti apa, background pendidikannya seperti apa, ya, motivasinya seperti apa. Setelah itu ada proses wawancara, ya kan. Nah, itu diantaranya adalah untuk mengetahui ini,
Ya, diantaranya adalah untuk mengetahui ini. Kira-kira ya, individu tersebut ini sesuai nggak dengan kepentingan organisasi tersebut. Tentunya yang pertama adalah kapasitasnya, ya, kemampuannya. Kemampuannya sesuai enggak dengan yang dibutuhkan perusahaan. Sudah mampu, oke, sudah mampu. Ya kan? Perusahaan pengen seperti apa? SDM yang seperti apa? Oh, perusahaan pengen SDM yang karyawannya itu siap untuk menghadapi tantangan. Ya, maka proses wawancaranya nanti akan menggali di sana. Ya, orang tersebut kira-kira dalam hal menghadapi tantangan itu dia siap enggak? Ya, dia mudah beradaptasi atau tidak? Mudah bertahan tidak terhadap tekanan-tekanan? Ya. Nah, di situ kita akan mengetahui, ya, dalam rangka apa? Apakah tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan kepentingan organisasi? Oh, kalau misalkan ini orangnya secara background pendidikan sudah, skill yang dimiliki sudah, tetapi dia tidak kuat terhadap tekanan. Sedangkan nanti dia akan bekerja di lingkungan yang penuh dengan tekanan. Nah, itu kan istilahnya menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan, baik sistem formal maupun proses informal, ini mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan. Konsekuensinya, kedua hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan. Ya, baik sistem formal maupun informal, ya kan? Jadi seseorang dalam organisasi, di organisasi itu kan ada aturan formalnya. Ya, ada struktur formalnya. Ya, ada struktur formalnya. Di mana dalam struktur organisasi selain ada struktur formalnya, ada aturan-aturan formal yang harus dijalankan. Ya. Tapi juga ada proses informal karena ini yang digerakkan itu adalah individu, manusia. Ya kan? Yang namanya manusia itu kadang seperti ini. Saya sudah punya pimpinan si A. Ya kan? Misalkan bagian apa? Bagian manufaktur. Oh, manajer manufakturnya si A. Ya. Nah, tapi individu-individu dalam organisasi ini terkadang mereka memiliki sosok, ya kan, yang dia itu bukan masuk ke dalam struktur organisasi, ya kan? Struktur organisasi jalur komunikasi yang telah ditetapkan, tetapi orang-orang dalam bagian manufaktur tersebut kadang dia memiliki sosok nih. Jadi ketika dia ada masalah itu, ya kan, tidak langsung ke atasannya. Ya, seringnya gitu, ya kan. Tidak langsung konfirmasi ke atasannya, tapi ke sosok itu dulu. Ya kan? Yang dia itu ya bukan struktur formal yang sudah ditetapkan dalam organisasi. Tetapi karena sosok itu ditokohkan, ya kan? Ibaratnya. Nah, ketika ada masalah itu kadang orang itu konsultasinya sama orang tersebut. Jadi tidak langsung ke atasan dulu. Nah, ini proses informal ini kadang mempengaruhi perilaku manusia. Pimpinannya siapa, tetapi yang ditokohkan siapa. Ya? Nah, itu perlu menjadi perhatian, ya. Iya, kalau misalkan sosok yang ditokohkannya ini adalah dia mendukung kinerja perusahaan. Kalau misalkan tidak, ya, nah itu yang perlu dikendalikan. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut sebagai etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya secara tepat. Ya. Kita membuat perusahaan, ya, di Indonesia dengan katakanlah di Jepang, itu kan kulturnya berbeda, norma yang dipegang berbeda, ya kan, mencakup sikap kolektif, ya, etos kerja, ya. Kalau misalkan secara kolektif
Ya kan, kekeluargaan mungkin lebih erat Indonesia. Tapi secara etos kerja, ya kan, mungkin lebih bagus sana. Secara loyalitas mungkin Indonesia bagus. Ya kan? Meskipun diperlakukan apa, kadang Indonesia orang Indonesia itu tetap memiliki loyalitas terhadap perusahaannya. Tetapi secara etos kerja mungkin bisa kalah, ya kan? Keuletan, semangat, ya kan? Nah, ini kadang ini kan mempengaruhi, ya kan? Sehingga faktor-faktor eksternal ini pun harus menjadi pertimbangan, ya kan? Karena ini akan mempengaruhi perilaku individu tersebut, ya kan? Perilaku individu. Oh, kalau misalkan kita buka perusahaan, katakan di wilayah Jepang, oh Jepang itu orangnya sudah semangat, sudah ulet-ulet, ya kan? Etos kerjanya bagus, ya kan? Nah, dia kuat terhadap tekanan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana memanage orang-orang yang seperti itu? Ya kan? Jadi norma-norma yang berlaku yang mempengaruhi perilaku individu pada suatu wilayah tersebut itu harus menjadi pertimbangan dalam sistem pengendalian manajemen. Apa yang dibutuhkan perusahaan? Yang kalau orang etos kerjanya sudah bagus, uletnya sudah bagus, semangatnya sudah bagus, berarti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ya? Kalau etos kerjanya belum bagus, apa yang harus sistem pengendalian manajemen yang harus dilakukan? Oh, orang Indonesia misalkan, kalau kerja kadang cuma nitip absen doang, ya kan? Nah, sistem pengendalian manajemennya untuk mengendalikan itu apa? Ya kan? Kalau orang Jepang misalkan, oh dia pasti tepat waktu, sesuai dengan jadwal dan lain sebagainya. Sistem pengendalian manajemen yang diperlukan apa? Untuk meningkatkan loyalitas mereka, ya, kepada perusahaan. Jadi sistem pengendalian manajemen itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal terkait dengan norma-norma mengenai perilaku yang berlaku di masyarakat. Ya, harus mempertimbangkan itu. Ada faktor internal budaya. Faktor internal yang terpenting adalah budaya di dalam organisasi itu sendiri, yang meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku serta asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Ya. Jadi norma-norma yang berlaku, nilai-nilai hidup yang berlaku yang dianut dalam suatu organisasi tersebut. Ya. Budaya yang dibangun dalam suatu organisasi tersebut. Ya. Ini faktor penting, ya, membangun budaya dalam organisasi. Kita mau membangun seperti apa budaya organisasi kita, ya kan? Nilai apa yang akan kita anut, ya kan? Jadi harus ada nilai, ada visi misi, ya kan? Ada visi misi, ada nilai, ya kan? Nilai-nilai perusahaan yang harus dianut secara bersama, ya, yang itu mencerminkan individu-individu dalam organisasi tersebut, ya kan? Makanya nanti termasuk nanti di antaranya adalah jenis-jenis struktur organisasi itu juga akan mempengaruhi, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian gaya manajemen tadi, kepemimpinan, ya, kepemimpinan. Faktor internal memiliki dampak yang paling penting dalam pengendalian manajemen adalah gaya manajemen, tadi kepemimpinan, ya kan? Biasanya sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Ya. Setiap orang memiliki gaya manajemen yang berbeda-beda, ya kan? Kepemimpinan yang berbeda-beda. Dan setiap individu juga demikian, ya kan? Setiap individu juga demikian. Ada orang yang tidak suka dengan tantangan, ada orang yang suka dengan tantangan. Ada orang yang suka dia dengan iklim budaya yang penuh dengan tekanan, penuh dengan persaingan,
Ya kan? Ada orang yang sukanya dengan kekeluargaan. Ya kan? Jadi gaya kepemimpinan itu berbeda-beda. Dan setiap individu itu tentunya ya kan, mereka akan melihat pemimpinnya. Ya kan? Jadi apa yang dilakukan oleh bawahan itu adalah cerminan dari sikap atasannya, sikap pimpinannya seperti apa. Sehingga pemimpin itu ya kan, manajemen itu dia harus memiliki ya sikap-sikap kepemimpinan, keteladanan, ya kan? Dan dia harus memiliki kemampuan untuk bagaimana mempengaruhi individu-individu atau bawah-bawahannya itu supaya bisa menjalankan perintahnya, menjalankan apa yang dia inginkan. Ya, seperti itu. Garis dalam organisasi menggambarkan hubungan formal. Ya, ada struktur organisasi, ada CEO, ada manajer manufaktur, ada manajer keuangan, ada manajer marketing dan lain sebagainya. Kemudian bawahannya itu garis-garisnya itu kan menunjukkan hubungan, ya kan? Garis-garis dalam struktur organisasi, dalam segmen struktur organisasi itu menunjukkan hubungan-hubungan formal sebagai pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. Tapi kenyataannya, ya kan, dalam hal proses implementasinya, ya kan, seringkali kita menemui, ya kan, ya tadi struktur informal tadi muncul dalam organisasi. Dia pimpinannya siapa, akan tetapi dia memiliki tokoh sendiri dalam organisasi tersebut yang dianggap dia itu sosok yang menjadi pemimpin dia, ya, meskipun secara struktural bukan pemimpin, ya. Jadi muncul struktur organisasi informal dalam organisasi tersebut. Dia atasannya siapa, tapi ketika ada masalah tidak komunikasinya dengan atasannya yang secara resmi diatur dalam struktur organisasi. Ya, dia komunikasinya dengan ya teman, ya mungkin, ya, karena mungkin dia pengalaman, ya kan, dia kinerjanya bagus dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika ada masalah, ya, ketika ada sesuatu hal yang harus diputuskan, tidak langsung ke pimpinannya, tapi ke struktur informal itu tadi. Nah, ini juga harus dipahami oleh organisasi, harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Nah, struktur informal ini apakah kemudian mendukung, ya, kepentingan organisasi atau justru tadi kebalikannya, ya, tidak mendukung kepentingan organisasi. Ya. Nah, ini juga kalau misalkan tidak mendukung akan menjadi permasalahan. Ya. Nah, harus bisa membaca ya, organisasi informal yang muncul dalam organisasi formal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Persepsi dan komunikasi. Dalam upaya meraih tujuan organisasi, para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Ya. Mereka menyerap informasi dari berbagai jalur, baik jalur formal seperti anggaran dan dokumen resmi lainnya, ataupun jalur informal seperti dari bahan-bahan obrolan yang tidak resmi. Ya. Jadi dalam hal membangun komunikasi, ya, kita tidak boleh hanya terpaku pada struktur formal saja, ya kan? Oh, anggarannya seperti apa, dokumen-dokumennya resminya seperti apa dan lain sebagainya. Kadang obrolan-obrolan, ya kan, yang terjadi antar individu-individu dalam organisasi, ya kan? Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan, ya kan? Itu menjadi bahan pertimbangan dalam hal tadi untuk membangun komunikasi yang baik. Ya. Misalkan saya ingin mengetahui persepsi pelanggan
ya, mengetahui persepsi pelanggan. Kan mungkin perusahaan mempunyai alat sendiri, ya kan, yang sebagai formalnya, jalur formalnya. Misalkan melalui apa? Ya melalui istilahnya tadi survei-survei kepuasan pelanggan, ya kan? Tetapi itu tidak cukup, ya kan, untuk membangun komunikasi, ya kan? Karena kadang istilahnya orang itu, ya, apalagi orang Indonesia ketika mengisi tracer atau survei-survei kepuasan itu terkadang ya tidak murni, ya kan? Isiannya itu tidak benar-benar jujur, mencerminkan kejujuran gitu, ya kan? Mereka akan lebih mudah mengungkapkan, ya kan, rasa mereka ketika mereka itu mengobrol, ya kan? Makanya misalkan saya lagi ngirim barang nih kepada pelanggan, ya kan? Nah, di situ itu caranya untuk membangun persepsi dan komunikasi yang baik itu dengan cara, ya, ketika ngirim barang cobalah ngobrol dengan pelanggan. Bagaimana produk kita, bagaimana pelayanan kita, ada masukan atau tidak, ya kan? Nah, obrolan-obrolan yang tidak resmi seperti ini juga perlu dibangun untuk membangun persepsi dan komunikasi yang baik. Ya, untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi, ya kan? Karena kadang dokumen formal itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, yang bisa jadi, ya kan? Pelanggan istilahnya ada komplain, ya kan? Kalau resmi kan itu kan istilahnya sudah sudah terstruktur, ya, itunya apa? Oh, saya puas, sangat puas, tidak puas, kayak gitu, ya kan? Nah, ada sesuatu hal yang tidak bisa digali secara mendalam, ya kan, melalui jalur formal tersebut. Tetapi dengan komunikasi, membangun persepsi dan komunikasi melalui jalur informal ini, dari bahan-bahan obrolan yang tidak resmi ini kadang memberikan manfaat yang lebih, ya kan? Memberikan manfaat yang lebih ke perusahaan. Sistem pengendalian formal, pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa kita klasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sistem pengendalian manajemen itu sendiri dan aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang ada di perusahaan. Kita menggunakan istilah aturan-aturan sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi, ya kan? Pedoman, SOP, manual prosedur, apalah, ya kan? Istilah-istilahnya seperti itu. Standar operasi, panduan dan tujuan, tuntunan etis, kode etik dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian pengendalian fisiknya, penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, password komputer, televisi pengawas, dan lain sebagainya. Itu bagian dari sistem pengendalian manajemen. Oh, ruangan ini hanya boleh dimasuki oleh siapa? Oh, komputer ini, ya kan, passwordnya hanya dimiliki oleh siapa yang bisa membuka komputer tersebut, ya kan? Ada CCTV, ya kan? Ada sistem absensi dan lain sebagainya, ya kan? Itu pengendalian fisik, ya. Ada manual, ya. Banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan, ya. Ya, peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis, ya, yang harus dijalankan. Pengamanan sistematis, berbagai pengamanan sistem dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Ya. Hal ini meliputi pemeriksaan silang secara terinci, pembubuhan tanda tangan, dan bukti lainnya bahwa sebuah transaksi telah dijalankan, ya, melakukan pemilihan, menghitung uang yang ada, dan aktivitas yang mudah. Jadi tadi, ya, pengamanan sistem, termasuk di dalamnya nanti pengendalian tugas, ya.
Tentunya harus ada pengendalian tugas di situ, pembagian, ya kan? Pengorganisasian tugas. Nanti mekanismenya ketika pembelian barang, penjualan barang, ya kan? Alur distribusinya seperti apa, ya kan? Standar operasional prosedurnya. Kalau saya pengen beli barang, ya kan? Siapa dulu yang harus bertindak? Oh, bagian gudang, ngecek dulu barang yang ada di gudang, ngecek kebutuhannya apa berapa saja. Oh, sudah dicek, di list, ya kan? Di list kemudian diajukan ke bagian pembelian. Misalkan bagian pembelian ngecek, oh yang butuh dibeli ini A sekian, B sekian, C sekian, ya kan? Kemudian bagian pembelian katakanlah menuju bagian keuangan. Bagian keuangan ini gudang butuh bahan-bahan ini sekian sekian sekian. Bagian keuangan, kemudian ACC, ya. Kemudian bendahara mengeluarkan uang, ya. Kemudian bagian pembelian pergi ke supplier, supplier datang ke bagian penerimaan barang. Nah, itu mekanisme, ya kan? Nah, kemudian sistem pengendalian tugas. Ya, pengendalian tugas tadi ya didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui peraturan. Jika sebuah tugas dijalankan menggunakan mesin otomatis, maka sistem otomatis itu sendiri yang akan menyediakan pengendaliannya, ya. Seperti yang sudah dibahas kemarin. Jadi sistem otomatisasi dengan adanya teknologi, adanya disrupsi teknologi, ya, di mana pekerjaan-pekerjaan manusia digantikan oleh teknologi, maka sistem pengendaliannya itu melekat pada sistem itu sendiri. Ya, sistem pengendaliannya itu akan melekat pada sistem itu sendiri. Ya. Teller digantikan oleh alat store tunai. Ya, sistem pengendaliannya yang melekat pada itu sendiri, ya kan?